Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Apa kabar? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani. Setelah beberapa waktu lamanya kita tidak jumpa karena beberapa kesibukan pelayanan. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga tak lupa mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Semoga perayaan Paskah tahun ini membawa semangat baru bagi kita untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan seputar Paskah untuk kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk terlebih dahulu memuji Tuhan melalui pujian berikut ini. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan seputar Paskah atau seputar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai pendahuluan saya mau mengajak kita untuk bersyukur atas kematian dan kebangkitan Kristus yang melaluinya kita ditebus dan diselamatkan dari dosa dan hukuman kekal kepada suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan dan pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa besar, peristiwa mulia, peristiwa yang ajaib, dan menjadi dasar satu-satunya bagi iman Kristen. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 di sana Alkitab berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Itu sebabnya, saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang sangat penting yang menjadi landasan tak tergoyahkan dalam iman Kristen. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah cerita karangan manusia atau mitos, melainkan fakta sejarah. Sebab selain dikisahkan oleh 4 penulis Injil dan juga beberapa rasul lainnya, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga ditulis oleh para sejarawan yang hidup berdekatan dengan masa hidup Yesus. Di antaranya misalnya seperti sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus dan juga sejarawan Romawi yang bernama Cornelius Tacitus dan Pliny the Younger dan beberapa sejarawan lain yang menulis bahwa Yesus Kristus adalah sosok dalam sejarah, bahwa ia mati dengan cara disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara, data-data ini membuktikan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah benar-benar fakta. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bercermin dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema mati untuk hidup. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, inilah ayat bacaan kita pada kesempatan ini. Saudara sekalian, sekali lagi tema kita adalah mati untuk hidup. Saudara, pemahaman umum menyatakan bahwa kalau mati, ya selesai. Semuanya telah berakhir. Untuk itu, maka hidup ini harus dipertahankan sedemikian rupa supaya kita tidak mati.
Namun Tuhan Yesus menunjukkan cara hidup dan pengajaran yang berbeda, yang saya sebut dengan mati untuk hidup. Apa maksud daripada mati untuk hidup itu? Yang pertama, kita akan lihat dari cara hidup Yesus. Ada beberapa ayat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, di dalam Yohanes 12 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara sekalian, pernyataan ini disampaikan Yesus pada saat dia menjelaskan tentang kematiannya. Ayat sebelumnya di dalam ayat 23 dikatakan, ini waktunya anak manusia dimuliakan. Tapi kemudian ayat 24 dia berkata bahwa dia akan mati. Sama seperti biji gandum. Kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara-saudara sekalian, pernyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa kematian Kristus itu menghasilkan kehidupan bagi kita semua. Tanpa kematian Kristus, kita tidak mungkin memperoleh kehidupan, terutama kehidupan yang kekal. Itu sebabnya ayat ini mengatakan bahwa seperti biji gandum, untuk menghasilkan banyak buah, ia harus mati terlebih dahulu. Kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat 36, di sana Alkitab berkata, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Saudara, pernyataan ini disampaikan Paulus untuk menanggapi keberatan orang-orang Korintus tentang adanya kebangkitan tubuh. Karena ada beberapa orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang-orang percaya di akhir zaman. Rasul Paulus berkata bahwa sama seperti Kristus, ia mati dan bangkit kembali, seperti itu jugalah orang-orang yang percaya, mereka akan memperoleh kebangkitan di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa untuk hidup kita harus mati lebih dahulu. Seperti Kristus, untuk supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan, dia harus mati. Nah, saudara sekalian, apa makna mati untuk hidup bagi kita orang-orang yang percaya? Kita kembali kepada nats bacaan kita, Roma 6 ayat 8. Di sana Alkitab berkata, "Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Pertanyaannya, mati di sini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan mati di situ adalah mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa ini adalah melalui penyaliban manusia lama. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 6 dan ayat 7 Roma pasal 6. Nah, orang-orang yang telah mati terhadap dosa atau yang telah menyalibkan manusia lamanya akan mampu hidup dalam kebenaran atau mampu hidup bagi Allah. Itulah yang dijelaskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Selama manusia lama kita belum disalibkan,
maka masih ada keinginan-keinginan daging. Masih ada keinginan-keinginan duniawi yang muncul dari dalam hidup kita, sehingga itu akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang berbau dosa. Tapi kalau manusia lama kita sudah disalibkan, maka keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan duniawi telah mati. Sehingga kita akan mampu untuk melakukan kebenaran. Kita sanggup hidup untuk Kristus. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima dan seterusnya di sana dikatakan, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, seperti apa? Seperti percabulan. Ya, seperti apa lagi? Hawa nafsu. Ya, keinginan-keinginan duniawi. Ya, semua itu harus dimatikan di dalam diri kita. Karena tidak mengerjakan kehidupan bagi kita. Tetapi mendatangkan murka Allah. Mendatangkan hukuman yang kekal bagi kita semua. Kemudian orang yang telah mati terhadap dosa akan bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Menghasilkan buah-buah roh. Hal itu dijelaskan dalam Roma pasal 7 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saat seseorang mati terhadap dosa atau telah menyalibkan manusia lamanya, maka manusia rohaninya akan bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu selanjutnya, mati untuk hidup itu diartikan juga sebagai mati dalam iman dan pelayanan kita kepada Kristus. Sebab orang-orang yang demi iman, demi Injil, demi pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka menderita dan mati. Alkitab berkata, mereka itu akan turut dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Demikian ada beberapa ayat di dalam firman Tuhan menyatakan hal itu. Salah satunya adalah Roma pasal 8 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup saya mau katakan kepada kita semua bahwa tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Karena itu, mari terima firman Tuhan ini dan lakukan. Alkitab berkata bahwa jika kita satu dengan Kristus dalam kematiannya, kita juga akan satu dengan Kristus dalam kebangkitannya. Jika kita satu dengan Kristus dalam penderitaannya, maka kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.